warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa li ashabihi wa li dzurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Santri-santri semuanya, anak-anakku semuanya, mudah-mudahan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin dicintai oleh Allah, maka kita pun juga harus mencintai Allah. Bagaimana caranya agar kita dicintai Allah? Laksanakanlah apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah sebagai tanda cinta. Kalau kamu ngaku cinta kepada orang tuamu, bapak ibumu, berarti kamu juga harus patuh, taat apa yang diperintahkan oleh kedua orang tuamu. Ngaku cinta, sayang kepada ibu bapak, tapi suka melawan, tapi tidak mau patuh dengan perintah ibu bapaknya, itu berarti namanya cinta yang palsu, cinta yang omong kosong. Maka cinta itu harus dibuktikan. Cinta kepada Nabi Muhammad berarti kita harus banyak bersolawat, bibirnya untuk sering menyebut nama Nabi Muhammad, bibirnya basah, lidahnya basah untuk banyak membaca sholawat. Apalagi sekarang banyak sekali sholawat-sholawat yang dihafal mudah, ditonton. Jangan hanya melihat, mendengarkan hal-hal yang tidak bermanfaat. Karena kamu nanti masuk surga atau neraka itu bukan hanya sekedar dari amalnya, tapi dilihat dari syafaat Nabi Muhammadnya. Kalau kamu tidak dapat syafaat, walaupun sebanyak amal kamu, ya, tidak akan ada artinya. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan keselamatan oleh Allah, mendapatkan syafaat dari Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa bertemu atas izin Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun kondisi mati lampu, tapi alhamdulillah ada genset. Tolong diperhatikan. Biasanya semenit 2 menit sudah mulai. Perhatikan. Pada kesempatan ini kita akan membahas orang yang boleh menjadi imam dan orang yang tidak boleh menjadi imam. Siapa saja orang yang boleh menjadi imam? Yang pertama, laki-laki makmum pada laki-laki. Artinya sesama laki-laki boleh saling mengimami. Yang penting jangan semuanya menjadi imam, jangan semuanya menjadi makmum. Anak kecil boleh nggak menjadi imam kalau dia sudah mumayyiz? Artinya memang dia itu paham, bisa membedakan baik dan buruk. Kemudian dia juga bacaannya fasih, tahu hukum, tahu mana yang diperintahkan oleh agama, tahu bagaimana tata cara sholat yang benar, bacaannya sholat bisa. Apalagi mungkin dia walaupun kecil hafal ayat Al-Quran misalnya, maka boleh-boleh saja ya. Tapi harus ada syarat-syaratnya, dia layak untuk menjadi imam ya. Tuh. Laki-laki makmum pada laki-laki. Jadi jangan semuanya menjadi makmum, jangan semuanya menjadi imam. Maka harus ada yang menjadi imam dan yang lain harus menjadi makmum. Kriterianya siapa yang kita pilih nanti ketika kita di mana, di sebuah tempat yang kita pilih jadi imam? Yang dia banyak paham tentang ilmu agama, kemudian bacaannya fasih, dan hafalan Al-Qur'annya juga banyak. Nah, di antara kalian ini misalnya kalian sedang camping, saya mau sholat berjamaah,
Maka kalian pilih mana yang dia sudah bacaan Al-Quran mungkin bacaan. Kalau semuanya itu sudah hatam Al-Quran misalnya, kita cari mana yang hafalannya paling banyak, mana pengetahuan agamanya yang juga dia lebih banyak. Nah, itu kriteria untuk menjadi imam. Maka menjadi imam itu tidak harus orang yang sudah tua. Kalau memang dia orang tua, kemudian dia fasih bacaannya, kemudian dia juga paham tentang ilmu agama, ya bagus. Tapi kalau ada orang yang lebih tua, tapi ternyata ada yang lebih muda, itu ternyata dia bacaannya lebih bagus, fasih, mungkin dia hafal Al-Quran, maka yang kita utamakan adalah ilmunya, bukan dari segi usianya, bukan segi umurnya, tapi dari seberapa banyak pengetahuan ilmu agama. Yang kedua, perempuan makmum pada laki-laki. Berarti perempuan harus ngalah, sepinter-pinter sehebat apapun perempuan harus menjadi makmum bagi laki-laki. Tidak boleh jadi imam. Itu perempuan boleh menjadi imam kalau dia sesama perempuan. Kalau ada laki-laki, maka imamnya adalah laki-laki. Ya, perempuan makmum pada laki-laki. Kemudian yang ketiga, perempuan makmum pada perempuan. Jadi sesama perempuan boleh imamnya perempuan, makmumnya perempuan. Kalau ada laki-laki, maka yang laki-laki menjadi imam. Kemudian yang keempat, banci makmum kepada laki-laki. Perhatikan, banci makmum kepada laki-laki. Apa maksudnya banci? Ada banci yang natural, banci yang asli bawaan. Ada yang banci itu karena sengaja salah pergaulan. Ada memang orang yang terlahir itu memang dalam keadaan banci. Dia itu laki-laki tapi bergaya perempuan, lemah gemulai, lemah lembut misalnya, gayanya kayak seperti perempuan. Nah, yang boleh menjadi banci yang seperti ini, maka banci yang itu dimaklumi oleh Allah. Kenapa? Karena faktor dari bawaan, bukan karena dibuat-buat. Yang dosa itu banci yang sebetulnya dia laki-laki, tapi kepengen menjadi perempuan, atau sengaja gayanya itu digaya-gayakan biar perempuan, biar seperti perempuan. Nah, disengaja mungkin dia biar dikatakan banyak orang perhatian, gayanya yang sebetulnya laki-laki sebetulnya diubah menjadi suara perempuan. Nah, maka inilah yang dibenci oleh Allah. Tidak boleh, hukumnya dosa. Itulah yang disebut dengan banci apa? Banci apa? Becong, ya. Becong atau banci kaleng, ya. Ya, artinya kalau memang bencong itu faktor bawaan dari Allah, memang dia terlahir seperti itu, ya dimaklumi, tidak apa-apa, tidak berdosa. Tapi kalau sengaja membancikan diri, yang semula laki-laki gagal, tiba-tiba dia kepingin biar lemah gemulai, atau ganti kelamin biar jadi perempuan. Nah, kan sekarang ada kan, karena canggihnya teknologi, saya sudah bosan jadi laki-laki, kepingin jadi perempuan, jadi alat kelaminnya diganti, diubah berarti. Apa? Cewek jadi perempuan, cewek itu ya perempuan. Ya sama saja, ya tidak boleh laki-laki jadi perempuan, perempuan jadi laki-laki, tidak boleh. Nah,
banci makmum kepada laki-laki. Kenapa banci makmum kepada laki-laki? Ini bukan banci yang dibuat-buat ya, tapi karena banci memang faktor bawaan. Banci makmum kepada laki-laki, berarti aslinya ini banci ini aslinya adalah laki. Jenis kelaminnya adalah laki. Cuma dia itu karena faktor itu tadi, faktor bawaan, itu gayanya seolah-olah seperti perempuan. Maka dia makmum kepada laki-laki. Kenapa laki-laki tidak boleh makmum, banci tidak boleh mengimami laki-laki? Karena dia itu ada unsur keperempuannya. Walaupun tidak total, walaupun jenis kelaminnya laki-laki, tapi berhubung karena gayanya itu ada unsur perempuan, berarti dia itu hampir mendekati seperti perempuan. Berarti wajar kalau laki-laki itu mengimami banci. Tidak boleh banci mengimami laki-laki karena dia masih ada unsur perempuannya, walaupun hanya dari gayanya atau suaranya. Ya. Perempuan makmum kepada banci. Ya. Perempuan makmum kepada banci. Nah, perempuan makmum kepada banci. Kenapa? Karena banci tadi aslinya adalah laki-laki yang masih yang ada sedikit unsur perempuannya. Berarti masih menang bancinya. Karena kalau perempuan itu kan total perempuan, tidak ada unsur laki. Sedangkan banci, walaupun dia itu gayanya mendekati perempuan, tapi dia masih punya unsur laki. Maka wajar kalau perempuan kemudian bermakmum kepada banci. Ya, itu orang tua yang mengimami anak-anak. Kalau anak-anak itu dia sudah agak besar, kemudian dia tahu hukum, masih muda misalnya, ya, tahu tentang hukum syariat, maka boleh-boleh saja dia menjadi imam. Tapi ada beberapa syarat, tidak mudah untuk menjadi imam. Harus tahu tentang syarat hukum sholat, yang membatalkan sholat, rukun sholat, dan sebagainya. Berikutnya, orang yang tidak boleh menjadi imam. Orang yang tidak boleh menjadi imam, berarti kebalikannya. Yang pertama, laki-laki makmum pada banci. Kenapa banci? Karena banci tadi masih mengandung unsur perempuan. Jadi perempuan wajar kalau dia tidak boleh mengimami laki-laki. Kalau laki-laki dia total, berarti tidak mengandung unsur perempuannya. Maka dia yang menang dibandingkan dengan banci. Laki-laki makmum pada perempuan. Nah, nggak boleh ya. Walaupun ada kelompok-kelompok tertentu, perempuan boleh jadi imam laki-laki, maka tidak diperkenankan. Laki-laki makmum pada perempuan, maka hukumnya tidak boleh. Kemudian 3, banci makmum pada perempuan. Ya. Kenapa? Karena perempuan ini total perempuan, sedangkan banci ada unsur laki. Maka masih menang bancinya dibandingkan dengan perempuan tadi. Kemudian yang keempat, banci makmum pada banci. Ya. Maka dia cari imamnya laki-laki. Yang kelima, orang yang fasih baca Al-Quran makmum kepada orang yang tidak bisa membaca atau tidak fasih baca Al-Quran. Maka di antara kalian bukan dilihat dari umurnya, bukan dilihat dari kelasnya atau umur usianya, bukan seberapa tuanya, tapi mana yang paling ahli, yang paling pandai, yang pintar tentang agama. Bacaannya fasih, mungkin dia sudah khatam Al-Quran, mungkin hafalannya banyak. Nah, pintar tentang agama itulah yang layak untuk dipilih menjadi imam, bukan dari orang tuanya. Di antara kalian ada yang lebih tua misalnya, ada yang kalian misalnya SD, ada SMP, tapi SMP itu nggak bisa ngaji, mikro aja belum khatam misalnya, sedangkan kalian makmumnya semuanya apa? Yang SD itu sudah khatam semua, maka diutamakan yang apa? Yang pandai tentang agama, yang sudah Al-Quran itu tadi. Mau tanya, kenapa?
Apa? Sunat. Kamu mau sunat? Enggak, bukan. Iya, apa maksudnya? Bukan tentang ini kan? Iya, ngapa? Ya apa? Kalau sholat belum gini, boleh nggak? Ya, belum sunat. Sholat belum sunat boleh enggak? Ya boleh. Ya. Kalau anak kecil itu kan memang tidak wajib sholat. Kalian ini belum wajib sholat. Kenapa masih anak-anak? Karena belum balik. Belum balik artinya belum dewasa. Tapi walaupun kecil, tetap harus latihan sholat. Biar nanti kalau sudah balik, sudah dewasa, sudah terbiasa sholat. Jadi ketika pas waktunya dewasa, akhirnya dia sudah terbiasa, akhirnya tidak meninggalkan sholat lagi. Kalau tidak dididik dari kecil, tidak dibiasakan sholat dari kecil, walaupun kamu nanti sampai kakek nenek sudah bau tanah pun, sudah napasnya Senin Kemis, mau sekarat mau mati, tetap tidak mau sholat. Kenapa? Karena tidak biasa. Karena sholat itu pembiasaan, terbiasa. Makanya dibiasakan dari kecil. Kamu ini walaupun Ustaz biasakan dari sekarang ini sholat maghrib dengan isya, tapi Ustaz tidak yakin kamu di rumah juga sholat, ya kan? Kenapa kalau di rumah nggak sholat? Bisa saja karena kurang diperhatikan sama kedua orang tuanya. Sholat atau tidak sholat terserah. Atau karena memang kedua orang tuanya tidak sholat. Kemungkinan kecil kalau orang tuanya tidak sholat, anaknya juga akan sholat. Kemungkinan kecil. Biasanya bapak ibu tidak sholat, anaknya juga tidak sholat. Mungkin loh, ya. Tapi harapannya Ustadz, pengennya Ustadz, mudah-mudahan, karena semuanya hidayahnya itu bersumber dari Allah. Mudah-mudahan Ustadz biasakan maghrib dengan isya di sini, walaupun subuhnya kalian tidak di sini, walaupun zuhur dan asarnya tidak di sini. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah. Mudah-mudahan kalaupun misalnya bapak ibunya nggak sholat, tapi anaknya ketika nanti dewasa balik, anaknya sholat. Jadi memutus mata rantai. Bapak ibunya tidak sholat dialah, tapi anaknya putus. Berarti anaknya sholat. Jangan ikut-ikutan dengan ibunya. Syukur-syukur malahan anak yang soleh, anak yang solihah nanti bisa ngajari, memberikan contoh kedua orang tuanya. Akhirnya bapak ibunya yang semula tidak mau sholat, lihat anak soleh, lihat punya anak rajin ngaji juga di rumah sholat. Akhirnya bapak ibunya juga tertarik, tergerak untuk melaksanakan sholat. Atau ditegur saja tidak apa-apa, tidak salah, tidak dosa, tidak mungkin akan tersinggung. Mak, mama, Pak dari Ustadz ki nak es tua, es dewasa ki kon sholat. Dari Ustadz. Aku kan isek cilik, gak apa-apa gak sholat. Tapi alhamdulillah dilatih karo Ustadz ini ngaji kon sholat. Tapi bapak ibu kan sudah balik, sudah dewasa, sudah tua malahan, berarti wajib untuk sholat. Nak ninggalkan sholat dosa. Mudah-mudahan dengan seperti itu akhirnya orang tuanya mau sholat. Tapi Ustadz nggak tahu loh, Ustadz nggak paham, Ustadz nggak tahu mana bapak ibunya yang nggak sholat, Ustadz nggak tahu. Tapi mungkin saja, mudah-mudahan, ya harapannya mudah-mudahan semuanya orang tuanya sholat. Kalaupun belum itu tadi. Nah doakan saja, doakan mudah-mudahan orang tua saya nanti tergerak mau melaksanakan sholat. Sebelum mati nanti menghadap Allah, diberikan panjang umur, akhirnya bisa tobat melaksanakan sholat. Jangan bapak ibunya tidak sholat, anaknya rajin ngaji, tapi anaknya juga tidak mau sholat. Nah berarti sia-sia Ustadz melatih kamu itu di sini. Iya. Ada yang mau tanya lagi? Kenapa perempuan? Nah, perempuan itu kalau mau azan boleh, tapi jangan kalau dalam keluarga misalnya. Dalam keluarga perempuan
anggota keluarganya, boleh-boleh saja. Tidak harus laki-laki. Yang tidak boleh itu dia itu di tempat umum, apalagi pakai mic. Kalau sesama perempuan boleh, yang mendengar dengan syarat yang mendengar itu sesama perempuan. Kalau di rumah misalnya, kok di rumah boleh nggak kita sholat jamaah sendiri pakai azan? Boleh, bukan hukumnya sunnah. Bahkan kamu orang dua di rumah ada yang ada, boleh saja. Nah, yang penting terdengar oleh anggota keluarga. Yang tidak boleh itu kenapa perempuan? Karena perempuan itu terdengar dari suara apa namanya? Laki-laki yang bukan anggota keluarganya, bukan mahramnya. Hukumnya sunnah ya, tidak wajib, sunnah. Nah, misalnya kalian ngosok sama ibunya, tidak apa-apa, jadi dulu yang penting tidak terdengar suaranya kemana-mana. Jangan ke masjid nanti Pak. Suara saya merdu, saya mau azan lah. Nah, terdengar semua, itu tidak diperkenankan. Paham ya? Nah, itu makanya memperhatikan. Atau ujungnya kalian di sini rajin sholat, di rumah tidak mau sholat, gara-gara nggak memperhatikan itu tadi. Ya, mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.